Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menantikan dan Mempercepat Kedatangan Tuhan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11-12a. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Hampir setiap 20 ayat dalam Perjanjian Baru menyebutkan perihal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan seharusnya mempengaruhi diri kita, sehingga kita dapat menempuh kehidupan di bawah terang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Paulus dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1-2 menasihati Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Penyataan Tuhan di sini mengacu kepada kedatangan Tuhan. Perkataan ini membuktikan bahwa dalam kehidupan dan pekerjaannya, Paulus menganggap kedatangan Tuhan dan kerajaannya sebagai suatu pendorong dan sasaran baginya. Kedatangan Tuhan adalah untuk penghakimannya, untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Dan kerajaannya adalah untuk pemerintahannya bersama dengan para pemenangnya. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak hanya menganggap kedua hal ini sebagai pendorong dan sasaran bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdasarkan kedua hal itu, ia berpesan kepada Timotius yang dipimpinnya untuk dengan setia menunaikan ministry firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kedatangan Tuhan dan kerajaannya seharusnya juga menjadi dorongan, menjadi sasaran bagi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 berkata, bahwa karena langit dan bumi ini akan hancur oleh nyala api, maka kita sebagai kaum beriman seharusnya menempuh hidup yang kudus dan saleh untuk menantikan dan bahkan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan hanya untuk kita nantikan, tetapi juga untuk dipercepat melalui kerjasama dan partisipasi kita. Saudara-saudara, kita harus menempuh hidup yang kudus dan saleh
untuk menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus sangat kaya dan berlimpah dalam apa adanya Dia dan pekerjaannya. Karena itu, Alkitab mencatat berbagai status dari dirinya pada saat kedatangannya. Salah satu status Tuhan Yesus pada kedatangannya adalah sebagai petani yang menuai hasil panennya. Rasul Yakobus dalam suratnya, pasal yang kelima ayat 7-8 berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang pertama, yang tercatat dalam Matius pasal 13, datang sebagai seorang petani, seorang penabur yang menaburkan benih firman Tuhan, yaitu dirinya sendiri ke dalam hati manusia, sehingga dia dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan dan pelayanan kita. Hati kita haruslah menjadi tanah yang baik, sehingga Tuhan dapat bertumbuh tanpa hambatan dan halangan apapun. Kemudian Kolose pasal 2 ayat 7 berkata bahwa kita telah berakar di dalam Kristus untuk menyerap segala kekayaannya. Saat ini, saudara-saudara yang terkasih, sementara kita menunggu kedatangannya dengan sabar dan tekun, Tuhan Yesus sebagai penabur yang sejati itu juga sedang menunggu dengan sabar kematangan kita dalam hayat, sebagai buah sulung dan tuaian dari ladangnya. Buah sulung ini adalah tuaian yang bertumbuh lebih cepat dan matang lebih awal dibandingkan tuaian yang lain. Wahyu pasal 14 ayat 4 mengatakan bahwa para pemenang tahap awal adalah mereka yang pertama matang di dalam ladang Allah. Sebab itu mereka akan dituai sebelum masa panen, sebagai buah sulung untuk kepuasan Allah dan anak domba. Kemudian dalam Wahyu pasal 14 ayat 14-16, barulah semua tuaian ini dipanen. Ini berarti para pemenang akan terangkat ke surga sebelum masa panen. Seperti buah sulung di tanah permai akan dituai sebelum masa panen, dan dibawa ke dalam bait Allah, seperti yang terlihat dalam Keluaran pasal 23 ayat 19 dan Imamat pasal 23 ayat 10-11. Ini berarti, saudara-saudara, kematangan kita dalam hayat dapat mempersingkat masa keteguhan kita dan kesabaran Tuhan. Saat kita bekerja sama dengan Tuhan, bertumbuh setiap hari mencapai kematangan hayat dalam kehidupan dan pelayanan kita, maka sesungguhnya kita sedang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan kembali. Semoga Tuhan Yesus mendapati kita, saudara-saudara, sebagai seorang yang menantikan dan mempercepat kedatangannya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kehidupan dan pelayanan kami, dapat berada di bawah terang kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, jadikanlah kami orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan-Mu. Kami persembahkan hati kami untuk bertumbuh dalam hayat, hingga kami dapat mencapai kematangan, menjadi buah sulung bagi kepuasan Allah. Bertumbuhlah dalam kami setiap hari ya Tuhan, hingga mencapai kematangan hayat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Bapa agung nama-Mu ya Allah, aku terlindung dengan sentosa
Siang panjang, malam gelap pekat, tapi cukuplah bila kau serta. Meski sekelilingku sunyi senyap, pula banyak hal rumit dan kacau, cukuplah jika Allah beserta. Ku dapat menyanyi dan bersorak, Allah Tuhanku, Kau kaya limpah, Kau mampu penuhi semua kekurangan. Pada jalan sempit dan bahaya, Kau pimpinku dengan kasih sayang. Demi iman kini aku rebah, kepangkuanmu yang sangat hangat, sambil selalu syukur dan berkitar, karena pimpinanmu aman